Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Malam ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di Yunus 3 ayat 7 sampai dengan 9. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali melakukan persekutuan untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya, untuk dapat memahami firman-Mu itu. Berikan berkat-Mu kepada hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Yunus 3 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Kita beri judul pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pasal 1 dan pasal 2 sebelum Natsar ini dari buku Yunus sudah disebutkan bahwa Tuhan telah mengetahui kejahatan yang terjadi di kota Niniwe, dan oleh sebab itu Tuhan sangat murka. Dan Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk memberitahukan mereka mengenai rencana murka Tuhan yang akan dikenakan kepada mereka. Akan tetapi Nabi Yunus tidak melakukan perintah Tuhan itu. Bahkan dia bukannya pergi ke kota Niniwe, tapi malah pergi menjauh, berlayar ke kota Tarsis. Akan tetapi di pelayaran di tengah laut terjadilah gelombang yang dahsyat, sehingga para nakhoda dan para penumpang mencari penyebabnya. Setelah diselidiki, mereka berkesimpulan bahwa penyebabnya adalah karena Yunus tidak melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mereka sepakat untuk melemparkan Yunus ke laut, dan dia masuk ke perut ikan besar. Dia di perut ikan itu selama 3 hari. Dan selama di perut ikan itu dia menyesali dirinya. Dia melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, dan berjanji dan berdoa kepada Tuhan dan berjanji akan melaksanakan perintahnya. Baru dengan demikian Tuhan melalui ikan yang besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Dan setelah Yunus tiba di daratan, maka segeralah dia menuju kota Niniwe. Dan setelah sampai di kota Niniwe, maka sepanjang hari dia berseru-seru kepada masyarakat dan penduduk di sana, menyatakan, "Hai penduduk Niniwe, murka Tuhan akan dikenakan di dalam 40 hari lagi, kota ini akan ditunggang balikkan. Dan semua orang
yang mendengarkan aba-aba dari Yunus itu langsung mengenakan kain kabung, tanda ikut berpuasa dan bertobat. Bahkan raja kota Niniwe yang mendengar seruan Yunus itu langsung memberikan perintah supaya semua orang dan ternak berselubung kain kabung, tanda ikut berpuasa dan bertobat. Semua orang yang mengikuti perintah raja dan masing-masing bertobat, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang mereka lakukan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat kejahatan dan kekerasan di Niniwe dan sudah sangat meluas dan menimbulkan murka Tuhan untuk menghancurkan kota itu. Akan tetapi melihat pertobatan yang sungguh-sungguh dari Raja Niniwe dan seluruh penduduknya, maka Allah pun menaruh belas kasihannya dan mengurungkan murkanya untuk menghancurkan kota itu. Memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya semuanya bertobat. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Tertulis di Yehezekiel 33 ayat 11a. Demikian juga Alkitab menceritakan dosa kejahatan Raja Daud yang telah menjinahi Betseba, dan dia merencanakan pembunuhan Uria, suaminya Betseba, supaya dia bebas memperistrikan Betseba. Tuhan yang mengetahui pelaksanaan rancangan dosa kejahatan itu mengutus Nabi Nathan menyampaikan teguran Tuhan kepada Raja Daud atas dosa kejahatannya. Daud yang raja dan penuh kuasa itu tidak membantah. Dia sadar dan mengaku dosa kejahatannya. Dia sadar bahwa dia pantas dihukum berat. Dia merasa jiwanya telah hancur dan hatinya telah patah dan remuk. Demikian tertulis di dalam pengakuannya, kesaksiannya di Mazmur 51 ayat 19. Dengan merendahkan diri, dia berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Allah yang Maha Kasih itu pun mengampuni dosa kejahatan Daud. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita selalu introspeksi diri mengenai kepatuhan kita melakukan firman dan perintah Tuhan. Banyak cara Tuhan menegur kita untuk melakukan introspeksi diri ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Namun kita sering kurang menghiraukannya. Dan kita tetap tidak melakukan pertobatan. Banyak orang yang sudah ditegur dan diberi nasihat, tetapi tetap mengeraskan hatinya. Tidak mau bertobat, sehingga Tuhan merasa perlu menegur mereka dengan mendatangkan murkanya. Oleh sebab itu kita harus peka terhadap teguran Tuhan.
supaya setiap kali kita merasa melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita segera bertobat dan memperbaiki diri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini meminta kita supaya bila kita menyadari melakukan dosa, atau bila kita melakukan atau bila sudah melalui berbagai cara, Tuhan telah menegur kita dan mengingatkan kita. Jangan lagi kita mengeraskan hati atau mencari dalih untuk membela diri. Marilah meneladani raja dan penduduk kota Niniwe dan juga Raja Daud, segera menyesalinya dan melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita sujud kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Maka Tuhan Allah kita yang Maha Kasih dan Maha Kaya itu pun akan segera mengampuni dosa pelanggaran kita dan akan menganugerahkan kasih karunia, kelimpahan berkat, dan damai sejahteranya. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk selalu peka mendengarkan teguran-Mu, sehingga kami cepat menyadari akan dosa kesalahan kami dan segera melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan akan mengampuni dosa kami dan memberikan kelimpahan berkat dan karunia-Mu. Demi anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.